Mobil tronton paling dari rem. Rem. Iya, jadi pas ini yang namanya rem udah jelek, udah kita nggak tahu, nggak kontrol. Biasa kita sekali nginjek rem enjoy aja, biasa aja. Terus kejadian nggak ada, bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam buat teman-teman. Ini apa? Dapat ya Kang ya? Angle-nya ya. Sebenarnya sih ini hal yang baru ya buat kita nih. Mau coba supaya teman-teman tahu suka duka ya, suka duka di Citra Indah ini kan sebenarnya untuk menjadi membangun sebuah rumah kan banyak elemennya ya, dari pasir, Iya, betul. batu, tukang, orang sampai ke bata dan sebagainya. Nah, ini kita yang agak sedikit menjadi catatan di saya supir dump truck. Nah, supir dump truck ini memang kalau buat sebagian orang memang biasa ya, tapi suka dukanya itu ternyata menyayat hati sebenarnya teman-teman. Oke ya. Oke, lanjut aja jadi sesi kali ini kita coba untuk ngobrol bareng dengan supir dump truck ya. Ini yang Citra Indah bangun ya Kang ya? Iya, Citra Indah Jonggol. Citra Indah Jonggol. Ini Akang habis nganter apa gimana Kang? Ini baru pertama pengiriman batu belah. Bawa batu Ya, belah. buat fondasi rumah proyek. Tadi nganternya ke bukit mana Kang? Bukit yang paling ujung. Oh, Lotus ya? Iya. Oh, Lotus. Yang Itu batu paling belah itu diambil dari mana Kang? Kalau kita biasa pengambilan batu belah itu dari Bogor. Oh, Bogor. Bogor Sudamanik, Parung Panjang, Rumpin. Itu jauh nggak Kang dari sini Kang? Berapa Ya, kilo? kurang lebihnya berapa kilo ya? Berapa kilo? Tadi nganter dari jam berapa Kang? Nganter dari pagi, Jam berapa mulainya? dari jam 5 subuh. Jam 5 subuh sampai jam? Sampai ke sini jam 9. 9 berarti 4 jaman ya? Heeh. Oke, gampang nggak sih Kang bawa supir truk gini? Kalau untuk masalah dibilang gampang, ya lumayan beresiko tinggi. Jadi nggak semudahnya itu, ada resikonya. Oh ya, sebelumnya namanya siapa Kang? Namanya Nuryadi. Oke, Kang, dapat ini kan angle-nya dapat ya, dua-duanya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut Kang Nuryadi ya. Ya, Panggilannya? Anai. Oh, Kang Anai. Anai. Oke, Kang Anai. Dari Bogor. Udah berapa lama Kang Anai jadi supir ini Kang Anai? Jadi supir mobil, Dump truck ini. dump truck. Oh, dari sekolah. Sekolah Kelas 1 SMP. 1 SMP. Ah, Udah lama dong. ya lumayan. Tinggal dihitung aja ke sini, diurut. Itu langsung bawa atau gimana? Oh, enggak. Kita proses dulu. Ya ibaratnya kita ngenaikin dulu, Bang. Oh, kenek. Ah. Jadi 1 SMP itu kenek ya. Ya, Setelah itu bawa sendiri kapan? mulai bawa sendiri sekitar 2000 berapa ya? 2009 2008. 2009 2008. Oh, udah mulai bagus ya berarti. Suka dukanya apa sih Kang? Udah bawa supir dump truck ini? Sukanya dulu deh. Sukanya? Ah, Kalau sukanya kita banyak pengalaman. pengalamannya kayak gimana Kang? Ya seperti yang misalnya kayak kita nggak tahu wilayah misalkan Bekasi. Kita nggak tahu wilayah Bekasi. Nah, berhubung kita kerja di mobil, jadi akhirnya kita tahu. Oh, jadi ini Bekasi kayak begini. Jadi nanti buat ada pengiriman lagi misalkan ke bandara. Kan awalnya kita nggak tahu bandara itu jalannya kayak gimana. Semenjak kita kerja di mobil, jadi tahu. Gitu. Paling jauh kemana Kang? Yang udah pernah bawa? Paling jauh, kita cuma main dalam kota aja, Bang. Oh, dalam kota Bogor nggak ya? keluar kota. Berarti- Jakarta, Oh, Jakarta. Bogor. Bekasi, Tambun. Sampai ke Kerawang. Ke Karawang jarang, nggak terlalu, pokoknya nggak sering. Pernah cuman sekali 2 kali doang. Duduk aja Kang, biar enak. Nah, oke ya. Jadi ini segmen baru teman-teman ya. Ini karena kita segmen baru, dapat ya Kang ya. Oke, segmen baru
Ini buat teman-teman biar tahu warga Citra Indah ternyata ada Kang Abai, Anai. Anai, yang salah satunya ngirim batu dan batu belah ya. Untuk fondasi ya biasanya ya Kang ya. Fondasi. Oke, selain itu sukanya apa lagi Kang? Suka apanya dulu nih? Bawa jadi supir dump truck. Oh. Maksudnya Selain tahu jalan gitu. oh itu ya. Kayak semacam kita kan sistemnya bisa dikatakan kuli angkut gitu. Jadi kita namanya ngikuti perintah dari bos, harus ngambil barang dari Bogor ngirim ke Jakarta. Kebanyakan kan namanya patokan bos itu patokan planningnya bos tuh 1 hari minimal dapat 2 rit. Nah jadi posisi di lapangan itu lain lagi, kadang antri macet ya? Antri macet. Jadi yang hitungan seperti tadi kata saya si bos hitungan 2 rit, kadang kita nggak dapat 2 rit. 1 rit ya. Karena 1 macet rit ya. karena macet. Terus kendalanya apa lagi Kang? Ya kendalanya kayak semacam kita posisi ngeburu waktu, posisi kita udah nggak kuat, ngantuk banget. Ngantuk banget, udah nggak kuat, nggak nahan. Karena kita seharian dari posisi di antrian gunung, terus harus berjalan ke lokasi tujuan kan lumayan ngantuk. Ya yang kebanyakan musibah itu, kejadian yang pada nabrak. Oke. Bisa cerita nggak sedikit Kang? Ini musibah ya, artinya dukanya ya, berarti ya. Dukanya Kang Anai yang pernah Kang Anai alami kayak gimana Kang? Biar teman-teman tahu, biar oh seperti ini nih sebenarnya nih. Dukanya? Apa maksudnya kejadian Kang Anai ini? Ya kayak semacam dari kalau di mobil tronton paling dari rem. Rem. Iya. Jadi pas ini yang namanya rem udah jelek, udah kita nggak tahu, nggak kontrol. Biasa kita sekali nginjek rem enjoy aja, biasa aja. Terus kejadian nggak ada, blong. Pernah ya, panik. Pernah itu? Pernah. Berapa kali? Cuman 1 kali. Pernah ngalamin cuman 1 kali. Terus yang dilakuin Kang Anai apa? Kita ya apa namanya ya? Kita konsentrasi kita biar jangan lepas agar nggak ada apa namanya korban nyawa. Jadi apapun caranya kita harus bisa ngendaliin mobil biar sampai jangan ya ibaratnya mau dibuang ke kiri atau mau dibuang kemana, harus intinya kita konsen ini mobil mau diarahkan kemana sedangkan rem nggak ada. Pada saat itu Kang Anai buangnya ke kanan atau ke kiri? Kalau pada saat saya kejadian ke kiri. Nabrak apa Kang? Mobil Ringsek mobilnya? hancur semua di jalan bandara. Itu yang ganti siapa Kang? Oh kalau kayak gitu kita kan ada pengurusnya. Kalau semacam ini ada bos, ada pengurus, ada logistik. Jadi kita ini dulu pengajuan buat nyeritain kronologisnya kayak gimana. Oh berarti PT-nya ya, perusahaannya PT. yang tanggung jawab ya, Ya. atas si korbannya itu ya. Nah. Ada yang meninggal nggak Kang waktu itu Kang? Alhamdulillah kalau kita belum pernah. Ya jangan lah ya. Ah. Tapi kan kalau Cuman saya kebanyakan tronton banyak yang meninggal. si korbannya ya. Si korbannya. Kadang ada yang kayak semacam motor ya, kayak semacam motor kelindes gitu kan sampai mati ada. Ya itu makan ibaratnya ini yang saya lihat mobil-mobil lain. Itu kalau sampai ada yang meninggal tuh biasanya perusahaan tuh tanggung jawabnya kayak gimana Kang? Perusahaan tergantung juga. Perusahaan ada yang bertanggung jawab penuh, semua dihandle sama perusahaan. Ada juga yang perusahaan yang tidak mengerti dalam keadaan musibah, nggak mengerti, jadi tidak mau tahu. Itu urusan kamu, tanggung jawab kamu. Ya tergantung perusahaannya sih. Berarti pernah di penjara dong, ada teman-teman Akang ya? Kalau polisi gitu kan biasanya kan ada yang tanggung jawab nih, biasanya diangkut. Ada. Tapi yang saya tahu belum pernah deh. Belum ya. Berarti semua ditanggung jawab semua. Jadi dari perusahaan dari itu pihak korban, keluarga, pokoknya ditanggung jawab semua sama perusahaan. Oke. Kalau mekanisme ini Kang selain belah batu, Akang ngambilnya apa aja Kang? Selain ini ya paling kita ambilnya pasir
pasir di sama juga di Bogor. Kalau beda, kalau pasir itu kita ambilnya di daerah Rangkas, Banten. Oh Iya, itu namanya galian. yang Bangka ya. Ah, Oh iya iya. seperti galian begitu. Beda lagi sama gunung. Oke. Iya, kalau gunung kan pertambangan batu yang di banyak alat beratnya. Itu tapi Akang spesial di Citra Indah ini atau di tempat lain juga, Bang? Kita semua, Oke. enggak satu tempat aja enggak. Berarti habis ini tetap Akang harus balik lagi ngambil lagi yang buat Citra Indah juga ya? 2 rit atau nanti tempat lain? Nah, tempat lain. Jadi selang-seling aja, Pak. Selang-seling kita satu rit ke sini, satu rit ke tempat lain. Oke. Nah. Akang kalau sekarang ini berapa biasanya satu kontainer ini satu dump truck ini isinya supir sama kernetnya berapa, supirnya berapa gitu, atau ada yang ganti nggak, Kang? Dalam upahnya. Enggak, biasa sekali jalan. Oh, sekali jalan. Ada yang Rata-rata kebanyakan kalau supir tronton kayak gini berdua. dua sama itu kenek. kenek satu, tapi bisa bawa. Iya, harusnya yang bisa bawa semua. Biar nanti kita kalau ngantuk gantian. Oh iya iya, Nah, iya, iya. kita gantian. Jadi kita tidur, dia yang bawa. Iya. Terus pernah nabrak mobil ya? Pernah? Kalau nabrak selain mobil ada nggak, Kang? Oh, belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Oke. Motor segala apa belum pernah. Cuman itu doang satu kali dulu. Nah, ini yang paling sering di tengah jalan sih biasanya ya. Iya. Mogok. Kalau mogok gimana, Kang? Oh, Kalau mogok. kalau mogok mah itu udah umum, udah sering. Sering biasanya itu. yang dikerjakan Akang Anai apa tuh, Kang? Kalau Ya. mogok nih. Iya, yang kita kan kerja di mobil ada mekaniknya ya. Oh, ada. Ada Oh, mekaniknya. berarti nelpon. Nelpon mekanik. Paling kita bantuin lah sedikit-sedikit, bantuin mekanik. Lihat posisi mekanik kecapean enggaknya gitu. Oh, itulah biasanya kalau mekanik nyerah diderek atau gimana? Kalau masalah untuk diderek kita belum pernah, Bang. Belum pernah. Jadi yang namanya mobil kayak gini tetap dia berangkat mekanismenya, tetap menuju dimanapun posisinya berada. Oh gitu, nggak diderek ya? Enggak, Kalau apalagi ada muatan ya, kalau ada muatan nggak mungkin ya? nggak mungkin. Iya iya iya. Karena itu juga kan ngabisin biaya gede juga kalau diderek. Oh iya benar. Ya. Hmm. Kalau ini pernah mogok nggak sih, Kang? Ini Sering, sering. sering. Apanya tuh yang rusak, Kang, Ah. biasanya? Ya kadang ada aja dari semacam kita mau berangkat pas kita setarnya nggak ada. No, Kita cek aki masih mulus bagus, kita cek lagi yang lain, makanya ya itu mogoknya kayak begitu. Ternyata bidamu starter. Terus kira-kira apa lagi, Kang? Yang jadi kita ngobrol ringan aja ya, Kang ya. Artinya santai aja di sini. Memang kita ini kerja ibaratnya gimana ya, kita kerja mengikuti aturan bos. Kayak misalkan kayak tadi yang saya bilang, si bos bilang minta 2 rit, ya kita siap dalam permintaan si bos, kita siap. Cuman kan yang namanya di jalanan kita nggak tahu, kayak semacam macet, jalanan macet, terus kayak semacam di lokasi kita ngantri muatan, bos itu nggak pernah tahu. Kita selalu berusaha, cuman kadang kalau pas kita misalkan nggak kekejar 2 rit kan kecewa ya, si bos kecewa. Nah suka marah-marah, suka itu baru di situ kita buset kayak begini ya kerja. Oh gitu ya. Padahal kita udah ngusahain. Berarti Kang Ana ini dibayar 1 per rit atau per hari per bulan, Kang? Oh, kita dibayarnya kalau sistem di mobil ini perit. Oh 1 rit. Nah, borong sih kita borong. Jadi per kita ngirim 1 kali kiriman kita dikasih ongkos uang jalan sama bos. Itu bensin, solar pom Ya, gitu. global semua, tergantung jarak. Kayak misalkan ke Jakarta, ke bandara, itu kan hitungan ke Jakarta bandara ukuran 800.000. Oke. Nah, udah plus global semua, solar Sama Kang semua. juga? Hah? Sama Kang. Iya, Oke, berarti 800 itu all in ya. iya, Kalau Bogor mungkin beda lagi. beda gitu ya. lagi, Tergantung jarak ya. tergantung jarak. Kalau pernah nggak pecah ban gitu, Kang? Wow. Kalau pecah ban tuh biasanya kan ada ban serep nggak di sini? Enggak. Atau gimana? Ya pasti kita pakai ban serep pakai. Oke. Ini satu mobil tronton ini kita pakai ban serep 1. Kalau pecahnya 2 gimana, Kang? Kalau pecahnya 2, enggak, kadang kan kita ada temen.
gitu. Jadi narik kita sampai bareng-bareng temen. Satu PT perusahaan. Iya, satu perusahaan. Berarti satu perusahaan jalan bareng-bareng gitu Jalan ya. bareng-bareng. Jadi saling ini aja, misalkan kita lagi kerepotan, ya minta tolong aja sama dia. Kalau ini Akang kan sekarang sendirian nih, kalau pecah ban berarti pecah ban 2 gitu misalnya. Ah, Itu berarti berhenti. berhenti, kita bukain dulu. Maksudnya berhenti nggak jalan lagi kan? Enggak, Pernah ini nggak Kang udah berkeluarga Kang Anai? udah Oh, anak berapa? satu. Oh, Anak satu, kalau nggak narik repot. iya sih. Ada buat jajan anak. Itu masa pandemi ini ada penurunan nggak Kang Anai? Oh, semenjak pandemi begini serba repot. Repotnya kumaha? Heeh. Nggak seperti biasanya, jadi kayak semacam kita tarikan yang saya bilang tadi dapat 1 hari 2 rit, itu semenjak belum pandemi kan tembus terus 2 rit 1 hari. Semenjak pandemi kan sepi. Sepi ordernya atau? Bukan sepi ordernya, banyak kemacetan dari di gunung kayak antri Oh gitu. di jalanan, jadi Ini menarik nih, yang di gunung itu maksudnya gunung mana sih? Yang Bogor mana? Bogornya Bogor Rumpin. Oh Rumpin. Bogor Rumpin karena di sana ada banyak pegunungan terus pertambangan. Oh iya, berarti Iya. dari sana ya? Heeh. Oh itu langsung ditaruh ke dump trucknya jalan. Heeh. Oke. Baru tahu nih saya Kang, Rumpin. Oke, terus sama ini Kang, khususnya nanti ini dump truck nih kan, ini muatannya tonasenya berapa sih? Tonasenya kita berhitungnya dari kubikasi. Oh kubikasi. Iya, kubikasi. Berapa kubik ini? Bak tronton yang kayak gini ukuran 24. 24 ton. 24 kubik. 24 kubik. Heeh. 24 kubik itu Indeksnya. itu volumenya ya. Volumenya full. Itu full ya. Full. Oke. Pernah ini nggak sih Kang punya apa? Kalau mentok itu sampai jam berapa Kang? Mentok dalam waktu jangkanya. Iya. Maksudnya kalau lagi ngerit nih sampai malam banget itu pernah nggak atau besokan lagi gitu kan? Katanya Pak Kang Anai bilang ngantuk nih. Itu biasanya kalau udah 2 rit ngantuk itu berhenti dulu besokannya atau terus Iya. dilanjutin? Ya gitu, kadang kita berhentilah. Berhenti dulu ya? Nggak maksain, karena kan maksain. Memang waktunya waktunya nggak jelas. Jadi ibarat kasarnya kita siang malam. Siang malam di jalanan terus nggak kenal siang nggak kenal malam, ada lagi informasi dari bos harus ngambil barang ke anu. Jadi waktu demi waktu ya di jalanan terus. Paling kita saking capeknya lelah nggak kuat baru istirahat. Udahlah kita besok lagi aja dilanjut. Tapi diomelin bosnya tuh kalau besoknya. Ya itu mah kita Resiko dengerin aja lah, resiko lah. Ini di perusahaan Akang berapa dump truck Kang? Kalau di perusahaan saya ini cuman nggak banyak juga sih bang Ada mobilnya. Berapa? Ada berapa? Cuman 2 dump trucknya, cuman long chassisnya yang mobil panjang itu nggak ngedam. Oh ini apa nih? Ini kan yang ngedam namanya dump truck. Yang dibilang dump truck itu kan baknya bisa diangkat gini. Oh yang nggak bisa? Yang nggak bisa namanya itu tronton long chassis. Oh yang panjang banget ya? Yang dibongkarnya pakai orang. Iya pakai sekop ya. Sekop. Itu Kalau ini punya 6 dia. Perusahaan ini. Ini bisa naik. Ini bisa Oke, hidrolik ya. hidrolik. Pernah problem nggak damnya itu? Pernah. Pas kita mau bongkar, Damnya rusak. pas kita kan ada otomatis namanya PTO. Buat otomatis bak. Itunya rusak. Jadi nggak bisa naik itunya baknya. Terus yang dilakuin apa? Manual. Nggak bisa, tetap kita akalin. Iya. Terus diakalinnya bisa jalan. Ya kan kita cari setrumnya dari mana, ini penyakitnya gimana. Berarti ini Akang nih sekalian plus dengan mekanik ya? Ya daripada ibarat Basically-nya Akang Anai apa sih? STM apa SMA? SMP. Oh SMP. Enggak lulus SMP juga. SMP nggak lulus? Enggak. Mau sekolah lagi nggak Kang Anai? Sekolah lagi? Bingung ya, sekolah apa ya? Bingung sekolah apa? Aduh, ya tapi kalau Kang Anai ini SIM-nya SIM apa sih kalau jadi ini? Oh, kalau jadi supir tronton kita pakainya SIM B2, Bang. B2 ya. Punya ya? Punya. Oke, mantap.
Itu yang itu mantap tuh B2. Jadi buat teman-teman yang mau jadi supir dump truck, ambil dulu tuh SIM B2-nya ya. SIM B2. Kalau punya SIM A nggak apa-apa, nanti kita tunggu habisnya berapa tahun kita Baru. lanjut ke B1. Selain dump truck, Akang bawa apa? Pernah bawa apa? Bawa mobil Kolisel, Hah? Kolisel. All diesel. Itu muatannya berapa tuh? Long span tadi yang 7 kubikan oh itu yang kecil ya. yang kecil. Kalau yang tadi long span itu apa? Long Long chassis. sasis. Heeh. Long sasis pernah. Pernah juga. Pernah. Sama aja sih kalau kalau menurut yang udah biasa ya. Menurut yang udah biasa sama aja. Mobil long mau dump gitu. Cuman perbedaannya dia kalau misalkan mau nurunin kan, kalau dump truck enak tinggal ngegas, ngeng, turun. Beda lagi sama long. Kalau long kan harus pakai orang nungguin lama. Oh iya, iya. Ini kalau ini Kang, ini kan dia kalau rem panas itu misalnya jalan nih kalau di sini Bandung, Iya. Bandung Bogor Citra Indah ya Jonggol. Itu kan panas kan berarti kan ya, ban itu kan panas ya. Ada muatan rem juga. Itu setiap berapa jam sekali berarti Akang berhentinya atau Oh, tergantung ya. Kita kalau misalkan jarak jauh, kalau jaraknya begitu jauh, kita paling 2 kali berhenti. 2 kali berhenti? 2 kali. Karena panas banget kan ini. Panas banget. Kan rem juga kalau panas bukan bagus. Oh iya. Iya, Jadi nggak ada. blong. Blong. Jadi ya kita istirahatlah setengah jam biar ini nggak terlalu panas remnya. Ininya Akang apa? Wanti-wantinya Akang, wah nih kayaknya harus berhenti nih. Pas nginjek remnya agak di dalam atau gimana? Oh, Cari apa tanda-tandanya si Akang, wah ini harus tanda-tandanya. berhenti nih. jadi posisi jarak juga kerasa di badan juga pegel. Pegel. Berarti kalau Berasa udah di badan kita kalau- pegel. pegel nih. Nah, Berarti udah pasti remnya juga panas deh ya. nggak gitu juga sih, cuman posisi jauh ini, jarak jauh. Lumayan jauh, kasihan juga ini ban panas, ban kita panas, rem pasti panas. Ya udahlah kita berhenti aja dulu gitu. Oke. Kalau ini Kang, ini buat teman-teman tahu suka dukanya lagi, kira-kira ada yang mau disampaikan ke teman-teman Kang? Oh, kita kerja di mobil tronton, kalau saran dari saya jangan ceroboh, Oke, Jangan siap, Kang. ceroboh. Oke, jangan ceroboh. terus harus banyak ekstra hati-hati. Misalkan kita nggak tahu, lebih baik nanya. Oke. Iya, Jadi, jadi kalau jangan nggak sampai. tahu, sorry, yang poin kedua, hal apa yang nggak tahu Kang? Oh, Contohnya? ada orang yang baru kerja di mobil. Yang namanya orang kerja di mobil semua kan impiannya pengen jadi supir. Oh, Ya. apa langsung begitu Kang? Kebanyakan ini pengen jadi supir. Posisi si orang ini kan belum bisa bawa mobil. Nah, karena dia saking nggak nahan pengen jadi supir, ada yang nekat, nggak disuruh belajar, dia memaksa, kayak semacam mobil dihidupin sendiri, dicoba-coba maju mundur. Nah, padahal kan itu nggak boleh sebetulnya, jangan. Karena ya itu tadi kata saya kan beresiko. Namanya orang belum bisa, pas dia hidupin mobil maju terus, mending kalau nggak ada apa-apa di depan atau di belakang. Kalau misalkan ada motor atau ada mobil kan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, terus selanjutnya Kang? Ada lagi? Bingungnya? Bingung Nggak orang. usah bingung. Iya, seperti kayak gitu. Jadi intinya kalau mau kerja di mobil kita harus ekstra hati-hati, nggak boleh ceroboh, Oke, betul gitu. itu. Nggak boleh ceroboh. Kang, pernah nggak sih teman Akang kecelakaan yang parah gitu Kang? Soal teman kecelakaan, sering. Ada yang sampai ngelindas motor, ada korban juga ada. Dia masuk ya? Masuk kolong ya? Masuk ke Itu kolong. ceritanya gimana Kang? Ceritanya Ah, kurang tahu itu ya. Soalnya sekilasnya. sekilasnya ya kebanyakan ngantuk sih. Kebanyakan Itu ngantuk. malam Hah? apa siang? Ada yang malam, ada yang siang. Kebanyakan ngantuk gitu. Ada aja yang saya bilang tadi, jangan ceroboh. Ada yang sambil bawa mobilnya merasa dia udah bisa bawa mobil, jadi seenaknya dia, ibarat kasarnya so jagoan gitu. Jago. Ya pada akhirnya kan musibah. Musibah. Makanya Kalau ini Kang, apa ya, pernah di ini nggak Kang? Ada kebanggaan nggak sih dari Akang nih? Wah, Oh. gua jadi supir dump truck gitu. iya.
Kalau untuk masalah jadi supir mah gimana ya, kita biasa aja sih, nggak merasa apa ya namanya. Jadi istilahnya kita bisa menghasilkan uang. Ya, artinya untuk anak di rumah ya. Bisa Yang menghasilkan halal ya. uang, terus kita nggak ya seperti nyuri gitu. Jadi kerja lah gitu. Kerja halal lah ya. Gitu ya. Alhamdulillah Oke, gitu. alhamdulillah. Yang penting itu buat Itu yang bikin itunya kita, semangat bikin ya, semangatnya. semangat. Wah, nih keluarga nih di rumah nih menunggu nih kan. Menunggu. Iya, seperti itu. Jadi Betul. kalau dump truck itu berat nggak sih ininya, stangnya? Oh, Apa dump setirnya? truck. Malah justru mobil tronton ini lebih enteng. Lebih enteng. Iya, karena kan dia semua pakai apa namanya, elektrik ya. Elektrik. Iya, serba angin. Kalau anginnya Nah, problem itu problem baru berat. Itu berkendala. Kadang mobil mogok. pernah. Pernah, jadi nggak sampai jalan. Karena kan elektrik, semua serba dari angin, banyak selang apa yang jalur-jalur ini. Pernah putus. Ya kebanyakan dari sikring gitu. Oh, sekring. Sikringnya Tapi putus. kalau mesinnya aman. Aman kalau mesin. Oke. Udah berapa menit, Kang? 1 menit lagi, Kang. 1 menit lagi ya teman-teman ya. Ini biar close. Nanti next ke depannya kita coba ngobrol lagi dengan apa aja yang ada di Citra Indah ini ya. Ini salah satunya yang menjadi perhatian teman-teman juga. Ini closing statement, Kang. Kira-kira untuk teman-teman di luar sana melihat supir dump truck itu seperti apa? Oh, Silahkan, Kang. Misalnya harapan Akang atau di luar kan kalau nggak salah kan ada komunitas ya? ya, Banyak komunitasnya kan ya? ya. Silakan, Kang. Ada yang mau disampaikan nggak? Silakan. Ya sarannya kalau emang kita masih bisa damai untuk apa namanya, kalau masih bisa damai untuk melihat supir-supir tronton di jalanan seperti kejadian yang gila-gilaan, ya kita bicarakan baik-baik aja dulu. Oh, jangan main kambing hitam ya. Jangan Nggak usah main hakim sendiri. Oke. Oh, pernah Akang pernah? Karena kan semua juga kebanyakan hilap, terus kebanyakan kita nggak ada pikiran tujuan buat apa namanya, buat sekonyol itu, sekonyol. Kadang kita lagi pusing, lagi capek kerja, terus diomelin bos, jadi kan stres, pusing. Oke. Lanjut, Kang. Habis itu apa yang mau disampaikan lagi, silakan, Kang. Nggak apa-apa, Kang, biar teman-teman tahu. Jadi di luar biar ini suka apa, ada saya nggak boleh semena-mena juga artinya. Jadi artinya kita bertanggung jawab ya. Kang Anai tanggung jawab, jangan main hakim sendiri gitu. Terus apa lagi, Kang? Silakan, Kang. Ngomong aja nggak apa-apa. Malu ya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Emang Akang pernah gabung komunitas apa, Kang? Di truk-truk itu kan kayaknya biasanya solidnya bagus ya. Solidaritasnya atau gimana? Kalau di truk-truk di tronton itu kebanyakan kita berawalnya dari ngetem sih. Iya, ngetem, jadi ketemu di jalanan sambil kita punya rezeki, dia punya rezeki. Kalau misalkan dia nggak punya rezeki, ada dari kita rezeki, kita ngopi bareng, ngerokok bareng gitu. Ini posisi gue lagi nggak ada duit nih, narik udah 1 minggu, udahlah nggak usah dipikirin nih, buat makan mah ada. Solidaritasnya tinggi ya. Buat makan ada. Oke, ada lagi, kan? Ini yang mau disampaikan terakhir, ada lagi nggak? Silakan. Kalau nggak ada berarti yang statement saya adalah hargai pekerjaan orang lain. Artinya ketika pekerjaan orang lain itu ada yang salah, ya kita tidak boleh main hakim sendiri ya. Artinya kita serahkan kepada yang berwenang ya. Betul. Berwenang. Ya, yang penting adalah salah satu case-nya nih orang Akang Ana ini supir dump truck, kalau ketika nabrak itu kan artinya dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Tidak kabur ya. Iya, selama dia tidak kabur artinya ya nggak usah main hakim sendiri lah ya. Iya, betul. Mungkin gitu aja sih, teman-teman. Oke. Terima kasih, teman-teman. Ini wawancara singkat 20 menit sudah ya, hampir 30 menit. Makasih, Kang Anai. Oke, Kang Anai sama-sama. habis ini berangkat lagi satu rit ya? Iya, mau langsung berangkat lagi kita. Masih banyak tugas. Oke, terima kasih, teman-teman. Saya sampaikan langsung dari Citra Indah ya. Ini salah satu yang berkontribusi untuk rumah-rumah teman-teman semuanya. Ini biar teman-teman tahu, oh ternyata ada supir dump truck, ada tukang, ada banyaklah elemen-elemen yang terlibat dalam membuat sebuah kawasan di perumahan ya. Ya, sekarang banyak bangunan ya, banyak bangunan kayak semacam di Jakarta, di mana-mana Ya, itu. bandara. Intinya kalau nggak ada tronton, nggak bakalan ada bangunan, bro. Nah, itu dia. Oke, terima kasih, Kang Anai. Oke. Sukses terus, lanjut ya. Lanjut. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagi, siang, sore, malam. Terima kasih telah menonton.